ke-15 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Miftahul Jannah dan Nopalita. Dosen pengampu Bapak Mutarom, SPD, MPDI. Di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan tentang telaah ayat dan hadis tentang embriologi dan reproduksi. Pengertian embriologi. Beberapa tahun lalu, sekelompok orang Arab mengumpulkan informasi mengenai embriologi dari Al-Quran. Dengan latar belakang mengikuti perintah dari Al-Quran terdapat dalam Quran Surat An-Nahl, Surat ke-16 ayat ke-43, artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang memberi wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Semua informasi dari Al-Quran dikumpulkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan ditunjukkan kepada yang mana beliau adalah seorang ketua Departemen Anatomi Universitas Tornato. Kata alak memiliki arti gumpalan beku darah. Ia juga memiliki arti lengket zat seperti lintah. Dr. Kitmore tidak pernah tahu apakah embrio dalam tahap awal terlihat seperti seekor lintah. Untuk mengeceknya, beliau mempelajari tahap awal embrio di bawah mikroskop di laboratoriumnya dan membandingkan apa yang diamatinya dengan gambar lintah, dan ia heran atas kemiripan keduanya. Dengan cara yang sama, beliau memperoleh informasi lebih mengenal embrio yang memukul beliau untuk kembali kepada Al-Quran. Dr. Kitmore telah mengarang buku The Developing Human setelah memperoleh pengetahuan baru dari Al-Quran. Beliau menulis pada tahun 1982, edisi ketiga, yang sama. Buku tersebut mendapatkan penghargaan sebagai buku medis terbaik yang hanya ditulis oleh seorang penulis. Buku ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia dan digunakan sebagai textbook embriologi tahun pertama pada studi medis. Teori pertumbuhan embrio ada dua. Yang pertama, teori reformasi. Berbagai embrio sudah ada dalam telur, telah dan terbentuk sempurna sebagai miniatur yang terkandung dalam biji. Ada dua aliran kemudian tumbuh dari teori reformasi ini, yaitu satu aliran ovulisme. Aliran ini berpendapat bahwa pada ovum terkandung alat-alat bentuk mini, sedangkan spermatozoa itu hanya untuk merangsang pertumbuhan embrio. Dua, aliran animalkulisme. Aliran ini berpendapat bahwa pada spermatozoon terkandung alat mini dan tubuh wanita hanyalah sebagai tempat tumbuh. Baik, saya akan menjelaskan teori epigenesis. Teori ini menyatakan bahwa dalam telur tidak ada miniatur alat-alat. Alat-alat itu tumbuh secara berangsur. Yang memperkenalkan teori ini ialah Caspar Friedrich Wolff tahun 1733 sampai 1794. Ia mendasarkan teorinya kepada penelitian embriologi. Katanya teori ini preformasi tak bisa diakui karena terbukti usus ayam tidak terbentuk berupa tabung yang sudah jadi, tapi mula-mula berupa lipatan dari lapisan gepeng yang masih suatu jaringan pada awal pengeraman. Ia menulis teorinya dalam bukunya yang berjudul Teori Generation Ayat-ayat dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut ialah surat Sad ayat 71, surat Al-Hajj ayat 5, surat Al-Zumar ayat 6, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, dan yang terakhir surat Al-Insan ayat 2. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penciptaan manusia berasal dari setetes mani yang berisi sperma yang kemudian membuahi ovum. Ketika sperma bergabung dengan sel telur intisari, bayi yang akan lahir terbentuk. Sel tunggal yang dikenal sebagai zigot akan segera berkembang menjadi segumpalan daging. Singkatnya, tahap-tahap pembentukan manusia sebagai mana digambarkan dalam Al-Quran benar-benar sesuai dengan penemuan embriologi modern. Selanjutnya, tahapan embriologi, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selama masa embrio yang diawali dengan peristiwa fertilisasi sampai dengan terbentuknya janin di dalam tubuh induk betina. Tahap awal, perkembangan manusia diawali dengan peristiwa pertemuan atau peleburan sel sperma dengan sel ovum yang dikenal dengan peristiwa fertilisasi. Selanjutnya, pengertian reproduksi. Reproduksi ialah suatu proses biologis di mana individu organisme baru diproduksi. Reproduksi adalah cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan dengan cara mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan. Sperma dibentuk oleh testis, yaitu cairan laki-laki yang disebut semen. Ini terutama berisi beberapa komponen, yaitu sperma yang dalam keadaan normal atau agar dapat menyebabkan fertilisasi bersifat gusing dan aktif bergerak. Yang kedua, prostaglandin yang menyebabkan kontraksi uterus sehingga membantu transport sperma ke tempat yang fertilisasi. Baik, itulah penjelasan saya dan teman saya tentang telaah ayat dan hadis tentang embriologi dan reproduksi, mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan. Saya dan teman saya mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang sulit dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.